Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bermula tuntutan keinginan orang-orang yang ma'rifat daripada Allah Ta'ala, yaitu benar-benar pada kehambaannya dan melaksanakan, menunaikan dengan hak-hak ketuhanannya. Matlubul arifin wa maqsuduhum minallahi ta'ala ayyarzuqahum as-sidqa fil ubudiyah wal qiyama bihuquqir rububiyah. Bermula yang dituntut oleh orang yang makrifat, bermula yang dikehendaki oleh orang-orang yang makrifat daripada Allah Ta'ala itu, bahwa Allah memberikan kepada mereka kebenaran pada kehambaan. Yang kedua, melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan. Nah, dua perkara itu yang diminta, yang dituju, yang dituntut oleh kaum arifin kepada Allah. Yang pertama, agar diberikan Allah as-sidqu fil ubudiyah, benar-benar menjadi hamba Allah. Dan yang kedua, mampu melaksanakan hak-hak ketuhanan yang ada pada dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, benar-benar menjadi hamba Allah, itu yang pertama mereka minta. Abdullahi haqqa, hamba Allah yang sebenarnya. Bukan menjadi hambanya kedudukan, bukan menjadi hambanya harta, bukan menjadi hambanya manusia, tetapi menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu yang pertama yang mereka minta kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang demikian itu apabila sudah benar-benar menjadi hamba Allah, maka dia hanya patuh, dia hanya taat kepada Allah. Dia hanya patuh, dia hanya taat kepada Allah. Itu orang yang benar-benar menjadi hamba Allah itu. Boleh dia taat kepada manusia asal dapat restu Allah. Boleh dia taat kepada atasannya asalkan mendapat restu dari Allah. Nah, jadi segala sesuatu sangat tergantung kepada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang bujur-bujur benar-benar hamba Allah. Nah, itu yang mereka minta, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dia bisa taat kepada kawannya, bisa taat kepada suaminya, bisa taat kepada istrinya, bisa taat kepada orang tuanya, bisa taat kepada atasannya, syaratnya direstui oleh Allah. Siapapun yang memerintahkan dia, kalau tidak dapat restu dari Allah, maka dia tidak mau taat kepada orang itu. Bagaimanapun ancaman yang dia terima, kalau dia tidak taat, dia tidak akan taat kalau tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya bujur-bujur menjadi hamba Allah Ta'ala. Lain hamba makhluk. Kalau orang hamba makhluk itu ini kada peduli Allah. Bila disuruh makhluk ini taat nang Allah nang katuju kanang kadaka. Bila kehendak dirinya, ada orang yang jadi hamba nafsunya. Jadi hamba nafsunya. Bila nafsunya hendak ini, nah laksanakan, kada menunggu restu Allah.
Apakah Allah setuju atau kada kalau ini dilaksanakan? Nah, ini orang yang bukan hamba Allah sebenarnya. Nah, hamba Allah sebenarnya itu adalah orang yang hanya satu-satunya ditaati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang mereka minta kepada Allah. Orang arifin, mereka minta kepada Allah agar benar-benar menjadi hambanya Allah. Yang kedua yang mereka minta kepada Allah, wal qiyam bihaqqi huquqir rububiyah. Mampu melaksanakan hak-hak Tuhan yang ada pada dirinya. Apa hak Tuhan yang ada pada diri kita yang mesti kita laksanakan? Satu, Tuhan itu, Allah Ta'ala itu berhak pertama dicintai. Itu ada hak Allah pada diri kita agar kita ini cinta kepada Allah. Nah, bila mana kita mampu cinta kepada Allah, berarti kita sudah melaksanakan satu hak Allah yang ada pada diri kita. Kenapa Allah itu mesti dicintai? Kenapa Allah mesti dicintai? Pertama, Allah itu adalah zat yang maha baik dengan kita. Zat yang maha baik dengan kita. Tidak ada orang sebaik Allah kepada kita. Yang sangat baik kepada kita, yang menyampaikan bermacam-macam kebaikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yang paling baik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bila mana kita ini mencintai Allah, maka kita sudah menunaikan satu hak Allah yang ada pada diri kita. Apalagi hak Allah yang mesti kita tunaikan? Allah itu mesti dimalui. Allah Ta'ala itu mesti dimalui. Kenapa Allah mesti dimalui? Karena Allah selalu melihat keadaan kita. Allah tahu cacat aib kita. Allah mendengar, melihat, mengetahui apa-apa yang terjadi pada kita. Mesti malu dengan Allah. Nah, jadi hak Allah dalam diri kita ini adalah Allah tuh mesti dimalui. Hak Allah lagi pada diri kita adalah mesti Allah Ta'ala itu dibesarkan, diagungkan karena Dia Maha Agung. Itu contoh-contoh hak Allah yang ada pada diri kita yang mesti kita laksanakan. Orang yang tidak malu dengan Allah berarti tidak melaksanakan hak Allah pada dirinya. Nah, orang-orang arifin, orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, mereka minta kepada Allah itu bisa melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, permintaan orang arifin ini merupakan paling baik permintaan. Abdalud doa, ini paling abdal doa. Paling abdal dari sekalian doa itu doanya orang yang arif ini. Permintaannya orang yang arif ini. Dia minta kepada Allah agar benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Yang kedua, permintaannya bisa melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya. Nah, itu paling baik permintaan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.